Ketika negara Indonesia tidak sanggup menutup kebocoran uang triliunan rupiah, tidak sanggup membayar hutang yang sudah jatuh tempo, solusinya itu bukan reformasi. Solusinya itu bukan mengembangkan badan usaha milik negara. Solusinya itu bukan berinovasi untuk mendapatkan tambahan pendapatannya, tapi malah memilih untuk membuka kasino. Ya, kasino judi itu. Kemarin itu adalah salah satu anggota DPR yang mengusulkan untuk membuka kasino agar bisa menambah pendapatan negara. Bayangin. Ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box. Pertanyaan besarnya, apakah ini bisa? Tapi kayaknya kalau kita lihat di Indonesia, agama dan kultur sosial yang ada di Indonesia, ini kayaknya tidak bisa. Kayaknya. Tapi lebih lengkapnya, mari kita bahas semuanya di video ini. Mungkin sebelum itu ya, saya mau kasih kata pengantar dulu. Karena belakangan ini, itu media sosial dan pemberitaan tanah air yang ada di Indonesia ini, itu heboh dengan pernyataan dari salah satu anggota DPR, yaitu adalah Galih Kartasasmita, yang dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, itu menyebut soal legalisasi kasino, mengusulkan kasino ini untuk dilegalkan yang ada di Indonesia. Ya kasino itu ya. Yang selama ini itu identik dengan Las Vegas, Macau, dan dunia glamour yang jauh dari norma mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia. Awalnya, ini banyak yang mengira itu betul-betul mengusulkan agar perjuangan itu dilegalkan di Indonesia demi meningkatkan pemasukan yang ada di negara ini. Tapi tak lama kemudian, Galih ini buru-buru klarifikasi. Ya karena ada tekanan dan sebagainya ya. Katanya itu cuma contoh, suatu referensi dari negara-negara lain yang sedang mencari sumber pendapatan alternatif. Katanya. Ini bukan ajakan atau usulan serius, kata beliau. Nah, disinilah menariknya. Apakah pernyataan itu sekedar slip of thank you, atau jangan-jangan ini bagian dari strategi left the water? Kita tahu kan, kadang ya, suatu elit politik itu suka melemparkan wacana ke publik untuk melihat reaksi masyarakat. Kalau ditolak mentah-mentah, bisa langsung bilang itu cuma contoh kok. Tapi kalau ternyata respon publik itu lumayan positif, yang tinggal lanjut aja ke tahap berikutnya. Itu biasalah seperti itu. Bahkan ini sudah menjadi cara kerja wacana publik di negeri ini seperti itu. Lebih menariknya ya, Galih ini menyebut negara-negara seperti Uni Eropa Arab, Thailand, dan bahkan Singapura itu sebagai contoh. Padahal kalau kita lihat konteks sosial, budaya, dan sistem politik negara-negara itu sangat berbeda dengan Indonesia. Thailand memang baru-baru ini membuka wacana soal kasino legal di daerah wisata, tapi dengan kontrol ketat dan hanya untuk wisata asing. Ingat, itu hanya wisatawan asing. Sedangkan Singapura, ya mereka punya Marina Bay Sands sekarang. Tapi dengan sistem pengawasan super ketat juga, regulasi keuangan yang disiplin, dan lembaga anti korupsi yang besar bekerja. Coba bandingkan dengan Indonesia, yang bahkan pengawasan dana bansos saja itu bisa bocor kemana-mana. PDNS kemarin, Pusat Data Nasional, itu malah dikorupsi. Pusat Data Nasional yang dulu, itu malah kena hack. Jadi kalau kita suruh belajar di negara-negara itu, pertanyaannya, kita mau belajar dari mana dulu? Infrastruktur pengawasan, atau cuman bagian kasino untuk menghasilkan uangnya saja? Karena ini semua, ini menjadi latar penting sebelum masuk ke perdebatan lebih lanjut. Karena kalau dari awal niatnya itu sudah kabur, dan dasarnya hanya mencontoh negara lain, kita patut curiga. Benarkah ini murni wacana untuk kebaikan bangsa, atau sekedar pembuka jalan bagi kepentingan tersembunyi yang ingin melegitimasi bisnis haram demi keuntungan pribadi mereka? Kalau kita lihat dari sudut pandangan ekonomi murni ya, memang ide legalisasi kasino ini itu sangat menggoda sekali. Bayangkan, negara bisa dapat pemasukan triliunan rupiah dari pajak kasino, lisensi operasi, dan efek berganda dari sektor pariwisata. Di atas kertas ini, itu terdengar seperti kayak solusi instan yang manis. Orang asing datang untuk berjudi, menginap di hotel bintang 5, belanja, makan di restoran yang ada di Indonesia, lalu pulang membawa cerita. Sementara negara itu tinggal duduk manis, menghitung devisa yang masuk. Siapa yang tidak tergiur dengan ini semua? Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan soal angka di atas kertas, tapi kesiapan sistem kita. Negara-negara seperti Singapura dan Macau itu bisa menggeruk pendapatan dari industri kasino karena mereka punya tata kelola yang sangat ketat. Mereka punya lembaga pengawas yang independen,
punya sistem keuangan yang sangat bagus sekali. Dan yang paling penting, mereka punya zero tolerance terhadap pencucian uang dan korupsi. Sementara di sini, dana haji saja bisa menyangkut entah kemana. Apalagi aliran dana dari mesin jackpot. Makanya banyak yang bilang, daripada uang judi dibawa kabur ke luar negeri, mending dimanfaatkan di dalam negeri. Ini logika yang agak berbahaya sih menurut saya. Sama seperti bilang, daripada narkoba ilegal, mending dilegalkan sekalian dan dipajaki. Kita bisa terjebak pada cara berpikir jangka pendek nantinya, yang mengorbankan nilai dan sistem. Kalau kita setuju bahwa fungsi negara adalah mensejahterakan rakyat, maka pertanyaan sebenarnya itu apakah benarkah kasino akan mensejahterakan rakyat atau hanya mensejahterakan segelintir pemilik modal dan oknum penguasa yang ikut bermain di balik layar. Lagi pula, jika memang negara itu butuh uang, kenapa bukan sektor produktif yang digarap lebih serius? Pajak digital itu belum maksimal. UMKM itu masih kesulitan akses permodalan. Tambang ilegal itu dibiarkan merajalela. Mafia impor dan ekspor itu belum dibereskan. Masa iya solusinya langsung lompat ke kasino? Kalau dari sini saja logika ekonominya ini sudah mulai rapuh, saya rasa kita perlu sangat hati-hati sebelum menjadikan ide ini sebagai kebijakan negara. Jangan sampai demi mengejar pemasukan instan, kita malah buka gerbang untuk kehancuran jangka panjang nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu merupakan urusan moral dan budaya. Begitu kata kasino itu disebut, langsung muncul reaksi keras dari berbagai kelompok, terutama dari Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh ormas keagamaan lainnya lah. Buat mereka, legalisasi kasino ini jelas-jelas bentuk pelanggaran terhadap norma agama dan nilai Pancasila. Yang mana kalau kita lihat Pancasila nomor 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini agama lah. Sedangkan mayoritas agama itu melarang praktik judi di manapun itu. Bahkan saya pribadi melihat ini bukan soal agama saja, tapi ini soal arah keperadaban bangsa ke depannya. Coba bayangkan, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Banyak masyarakat yang bahkan menolak keras judi online. Apalagi kalau negara sendiri yang melegalkan tempat judi secara terang-terangan nantinya. Kalau negara itu sebagai institusi yang semestinya menjadi penjaga moral masyarakat, justru membuka jalan bagi legalisasi perjudian. Apa bedanya dengan pemimpin yang mengajarkan yang haram jadi halal asal ada duitnya? Apa bedanya itu? Coba kalian pikir-pikir. Ternyata benar juga. Kalau alasan legalisasi hanya demi menambah pendapatan negara, pertanyaan selanjutnya adalah, mau sampai sejauh apa kita kompromi ini? Kalau suatu hari nanti negara kesulitan uang lagi gimana? Apakah prostitusi itu akan menjadi opsi selanjutnya? Atau ganja rekreasional? Apakah semuanya akan dinilai dari seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan? Bukan dari nilai yang kita pegang bersama sebagai bangsa Indonesia. Dan saya sebenarnya juga khawatir. Ini bukan soal moral pribadi saja, tapi ini soal efek sosial yang sangat nyata. Karena di daerah yang membuka ruang untuk perjudian, ini biasanya angka kriminalitas ini sangat naik. Rumah tangga pecah, kemiskinan makin dalam. Bahkan bisa muncul generasi muda yang terjebak pola pikir instan, yaitu cari duit lewat untung-untungan, bukan lewat kerja keras dan ilmu pengetahuan. Padahal kita sedang hidup di zaman kompetisi global, di mana negara-negara lain itu berlomba-lomba memperkuat inovasi dan desain teknologi. Masa kita malah mau buka lapangan kerja dari main judi? Makanya ini semua itu harus menjadi renungan serius bagi kita. Kalau bangsa ini sampai kehilangan arah moralnya, bukan cuma ekonomi yang hancur, tapi karakter bangsanya ikut rusak. Dan kalau itu terjadi, semua uang dari kasino pun tidak akan cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan nantinya. Sekarang mari kita geser pandangan ini sedikit lebih luas, dari urusan domestik ke geopolitik dan keamanan nasional. Karena yang namanya kasino, apalagi kalau dilegalkan dalam skala besar, itu bukan cuma soal uang dan moral, tapi juga soal kekuatan, pengaruh, dan potensi risiko lintas negara. Negara-negara yang berhasil mengelola industri kasino seperti Singapura, Makau, atau Amerika Serikat, mereka tuh punya sistem hukum dan pengawasan keuangan yang nyaris tanpa kompromi. Di sana, setiap transaksi itu diawasi, asal-usul uang itu dilacak, dan upaya pencucian uang itu bisa langsung dibekukan. Tapi coba kita jujur, apakah Indonesia ini sudah sekuat itu? Apakah lembaga pengawasan kita sebersih dan seindependen itu? Karena kalau tidak, kasino ini bisa berubah jadi surga bagi para mafia internasional nantinya. Bukan cuma bandar judi lokal, tapi juga jaringan narkoba, sindikat pencucian uang, bahkan kelompok teroris yang mencari cara buat menyamarkan dana operasional mereka. Dan ingat, Indonesia punya posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik.
yang terlalu menarik untuk diabaikan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Jangan-jangan di balik wacana legalisasi kasino ini nanti takutnya yaitu ada agenda-agenda tersembunyi dari pihak asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai base camp operasi gelap regional nantinya. Dan saya juga khawatir jika legalisasi kasino ini misalkan ini terjadi, ini nanti bisa membuka ruang bagi perang pengaruh asing di dalam negeri. Kita tahu Tiongkok misalnya punya jaringan bisnis kasino besar di Asia Tenggara, dari Makau sampai Filipina. Kalau Indonesia masuk ke area itu, bisa saja terjadi perebutan kendali nantinya, investasi dan pengaruh antar negara. Dan saat itu terjadi, yang jadi taruhan bukan cuma uang, tapi kedaulatan politik kita sendiri. Makanya, apakah kita siap menghadapi semua konsekuensi ini jika misalkan kasino mau dilegalisasikan, atau kita terlalu fokus pada potensi cuan sampai lupa bahwa keamanan nasional adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih mahal harganya. Ingat ya, ini saya tuh menjelaskan jika misalkan kasino ini mau dilegalisasikan. Makanya untuk sekarang kemarin sudah klarifikasikan anggota DPR bahwasanya ini cuma bercanda saja. Tapi takutnya ini nanti ditindaklanjuti. Ini takutnya ya. Setelah kita bahas panjang lebar dari sisi ekonomi, moral sampai geopolitik. Sekarang waktunya kita bicara dari hati. Sebagai seorang warga negara yang cinta negeri ini. Dan sebagai bagian dari suara publik yang tak mau diam ketika arah bangsa ini mulai kabur arahnya. Jika misalkan kasino ini mau dilegalisasikan nantinya. Untuk sekarang kayaknya mungkin tidak. Jujur sebenarnya, saya pribadi itu sebenarnya tidak anti pembangunan. Saya juga tidak menutup mata bahwa negara butuh pendapatan untuk membiayai program sosial, membayar hutang, dan membangun infrastruktur yang ada di Indonesia ini. Tapi saya percaya ini ada cara yang lebih bermartabat untuk mencari uang daripada melegalkan suatu perjudian. Karena negara kita itu merupakan negara yang super besar, kaya sumber daya alam, punya tenaga kerja muda yang sangat melimpah, punya potensi digital yang sangat luar biasa. Tapi kenapa kok solusinya itu harus kasino? Kenapa kok DPR kemarin mengusulkan untuk melegalisasi kasino? Apakah negara ini benar-benar kehabisan akal? Sampai-sampai judi mau dijadikan sebagai alternatif? Atau sebenarnya kita tuh cuma terlalu malas saja untuk berbenah? Kita tahu kok, ada ratusan triliunan yang bocor setiap tahun dari korupsi, markup proyek, mafia anggaran. Tapi semua itu seperti kayak dibiarkan. Seolah-olah tak ada yang bisa disentuh. Lalu ketika APBN itu seret sekarang, rakyat malah disuguhi solusi instan. Ayo buka kasino. Seolah-olah ini jalan keluar. Padahal bisa jadi jalan menuju kehancuran yang lebih dalam nantinya. Oke, dalam jangka pendek mungkin dapat duit. Dalam jangka panjang, coba kalian pikir-pikir. Saya pribadi itu tidak mau negeri ini jadi negara yang bangga menghalalkan yang haram. Hanya karena alasan pragmatis saja. Karena kalau hari ini kita kompromi soal kasino, besok-besok bisa saja kita kompromi lebih jauh. Moral bangsa ini akan diperdagangkan atas nama pembangunan. Dan ujungnya kita kehilangan arah nantinya. Jadi intinya ya, sikap saya jelas. Kasino bukan solusi. Kita butuh reformasi sistem. Bukan legalisasi maksiat. Kita butuh pemimpin yang berarti menutup kebocoran. Bukan yang mencari celah baru untuk meraup uang dan penderitaan masyarakat. Dan bagi teman-teman ya, yang sering main judi. Udahlah, gak usah main judi. Ngapain? Gak akan kaya kalian main judi. Gak akan kaya. Kalau kalian mau kaya, taruhan sama saya. Tak saya kasih duit besar-besaran kepada Anda. Karena kenyataan judi itu gak bikin kaya. Ingat, itu ada yang menjadi bandar. Bandar itu gak tolol. Bandar itu gak bodoh. Gak mungkin kalian itu dapat keuntungan lebih banyak daripada kerugian yang kalian dapat. Itu gak mungkin. Dan kalau saya lihat ya, judi online ini, wah, buzzer-buzzernya ini sangat kuat sekali. Bahkan di komen YouTube saya, karena kalau lihat di video saya sebelumnya, itu ada komennya itu judi online semuanya. Buzzer judi online. Apa, avian apa itu. Ayolah, mari kita bersama-sama. Ya mulai dari kita sendiri. Jauhi judi online. Karena itu sangat berbahaya sekali. Toh bagi jasmani kita dan rohani kita. Jadi, ayolah. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Eksklusif.